10 peluang usaha yang bisa Anda lakukan di kampung. Menggali kembali potensi ekonomi pedesaan. Tinggal di kampung atau pedesaan memiliki keindahannya tersendiri. Mulai dari lingkungan yang hijau, udaranya yang segar, makanan yang masih alami, penduduk yang ramah, dan begitu banyak kelebihan lainnya yang tidak bisa Anda dapatkan di kota. Namun hari ini kebanyakan anak muda merantau meninggalkan kampung halaman untuk bersekolah dan mencari uang. Sangat sedikit anak muda yang tergerak untuk memajukan perekonomian pedesaan. Rata-rata mereka lebih memilih meninggalkan kampung. Mereka beranggapan menjadi pekerja atau membuka bisnis di kampung itu tidak memiliki prospek sama sekali, padahal mereka salah besar. Jadi, berikut 10 potensi bisnis yang bisa dimaksimalkan di kampung atau di pedesaan. Jika Anda baru di sini, untuk tidak ketinggalan update-update terbaru kami, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta mengikuti sosial media kami di ngobi.id. Nomor 1. Menjual produk UKM secara online yang bisa dijangkau semua orang. Produk kreatif UKM lokal sedang memiliki perhatian yang serius oleh pemerintah, karena produk UKM sangat membantu negara bersaing dalam pasar bebas. Jika Anda jeli melihat peluang, Anda bisa mengembangkan produk-produk UMKM yang ada di daerah Anda. Misalnya, produk kerajinan tangan seperti batik tulis, tas, sepatu, produk rajutan, dan masih banyak lainnya. Anda bisa mulai dengan membuat merek serta kemasan yang menarik, serta memasarkan produk UKM tersebut secara online, sehingga produk Anda bisa dijangkau oleh orang-orang tanpa batas, bahkan di seluruh dunia. Lakukan promosi dengan cara-cara kekinian, misalnya menggunakan media online seperti media sosial, Instagram, atau dengan marketplace seperti etsy.com, ubimall.com, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Karena jika Anda hanya mengandalkan penjualan lokal yang ada di desa, potensi bisnis Anda akan kecil. Ini berbeda jika Anda menjangkau pasar online yang tanpa batas. Ini juga menjadi solusi salah satu permasalahan kita, di mana para pengrajin yang kebanyakan orang tua tidak mengerti mengenai pemasaran online. Nah, disinilah seorang pemuda harus mengambil perannya memanfaatkan teknologi yang lebih mereka kuasai. Nomor 2. Memberdayakan desa wisata. Bisnis pariwisata saat ini sangat menjanjikan. Anda bisa menjadikan peluang ini sebagai salah satu sumber bisnis di pedesaan. Anda bisa bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah desa, pemuda desa, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, atau dinas terkait. Ada banyak tempat-tempat yang indah di Indonesia yang belum banyak dikenal oleh orang serta membutuhkan perawatan serta pengembangan. Anda bisa menawarkan wisata alam seperti panorama sawah, wisata air terjun, wisata hutan lindung. Tidak akan ada habisnya jika disebutkan satu persatu dengan melimpah ruahnya kekayaan yang kita miliki. Silahkan mencari potensi wisata yang ada di kampung Anda. Sumber pemasukan Anda bisa diperoleh dari pengunjung yang datang, menjual souvenir, serta menyewakan peralatan-peralatan pembantu lainnya. Bisnis ini sangat menjanjikan. Dengan memanfaatkan potensi alam pedesaan, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari segi bisnis. Selain dari segi bisnis yang oriented, Anda bisa memperdayakan SDM pedesaan dan memanfaatkan lahan yang tadinya kurang produktif, bahkan seringkali disebut angker, menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Nomor 3. Usaha pertanian produk organik. Pertanian organik membutuhkan lahan yang sesuai dan kondisi lingkungan yang mendukung. Pedesaan adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan produk pertanian organik. Jika produk pertanian modern sudah memiliki banyak pesaing, maka produk pertanian organik masih sangat jarang dan memiliki potensi bisnis yang besar. Masyarakat dunia kini semakin mencari produk-produk pertanian organik karena lebih menyehatkan, meskipun dengan harga yang lebih mahal. Peminat produk organik semakin besar. Ini adalah peluang bisnis yang masih sangat terbuka lebar, dan desa sangat cocok untuk mengembangkan konsep pertanian organik. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jalur distribusinya. Jika desa atau tempat Anda tidak terlalu jauh dari kota, atau memiliki akses angkutan yang baik ke kota, maka usaha ini sangat cocok untuk Anda mulai. Nomor 4. Usaha peternakan ayam kampung, kambing, atau sapi. Pedesaan identik dengan lingkungan yang masih asri, sejuk, dan sepi. Kondisi ini sangat cocok untuk mengembangkan usaha pertanian. Umumnya, usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan masih di lingkup rumah tangga. Artinya, hewan ternak yang dipelihara liar di lingkungan rumah. Anda bisa mulai membuat peternakan dengan skala yang lebih besar, misalnya membuat kandang peternakan ayam, pembesaran kambing atau sapi. Peternakan di pedesaan yang sesuai ini dikarenakan lingkungan desa yang masih alami dan sangat cocok untuk usaha ternak. Selain itu, untuk makanannya dapat dengan mudah Anda dapatkan karena tersedianya tanaman-tanaman yang masih melimpah.
kualitas daging ternak yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Misalnya, daging ternak lebih rendah lemak, kesehatan ternak lebih terjaga sehingga risiko kerugian Anda akan semakin kecil, dan ada begitu banyak kelebihan lainnya. Nomor 5. Memaksimalkan usaha perikanan Anda. Usaha perikanan juga sangat cocok di kampung yang memiliki pengairan yang terjaga. Anda bisa mulai memelihara ikan dengan membuat kolam-kolam ikan yang diairi dari sungai. Usaha perikanan cocok di desa dekat pegunungan yang airnya selalu mengalir. Anda bisa memelihara ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti ikan gurame. Sebagai contoh, Anda bisa mencontoh Desa Nila di Desa Nganjat, Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten, atau Kampung Lele di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Banyak sekali warganya yang memelihara ikan nila dan lele, baik pembesaran atau budidaya benih. Usaha budidaya perikanan saya rasa cocok dilakukan di desa karena lahan yang masih luas, serta lingkungan seperti air yang masih terjaga kealamiannya. Nomor 6. Bisnis membuka toko kelontong dengan fokus produk lokal desa. Membuka usaha toko kelontong dengan konsep toko modern juga merupakan ide yang bagus. Jika biasanya toko kelontong berkonsep apa adanya, Anda bisa membuat toko kelontong semenarik mungkin seperti minimarket yang ada di kota. Anda bisa mengisi produk di toko dengan produk-produk yang dihasilkan oleh petani lokal. Misalnya toko kelontong yang menyediakan beras, sayur-sayuran, bawang, cabai, tomat, atau buah-buahan. Khusus produk yang tidak dihasilkan dari lokal, Anda bisa melengkapi produk seperti mie instan, bumbu, makanan ringan seperti snack dan jajanan. Anda bisa mencari distributor pada toko kelontong yang murah dan lengkap. Nomor 7. Melatih anak-anak muda dan mengelola keterampilan mereka. Jika kampung halaman Anda memiliki sumber daya manusia yang besar, khususnya generasi muda yang belum diberdayakan maksimal, Anda bisa melatih mereka beberapa skill. Misalnya, mengajari mereka menjadi desainer, melatih menulis artikel, melatih berjualan online, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mas Bayu Novi Darmawan. Beliau mendirikan kampung marketer, di mana memanfaatkan potensi anak-anak muda belajar menjadi seorang CS online serta menjadi content writer. Anda juga bisa fokus mencari pekerjaan-pekerjaan freelance yang banyak bertebaran secara online, seperti pada situs upwork.com atau freelancer.com. Situs tersebut menyediakan ratusan bahkan ribuan pekerjaan yang bisa Anda kerjakan dari rumah. Lalu Anda tinggal membuat sistem bagi anak-anak muda tersebut dan Anda bisa mengawasinya. Nomor 8. Membuka jasa rias pengantin sekaligus mendesain konsepnya. Seiring perkembangan teknologi informasi, kini masyarakat pedesaan mulai meniru kebiasaan masyarakat kota dalam berbagai hal. Salah satunya adalah konsep pesta pernikahan. Anda bisa masuk pada lini bisnis ini, yaitu dengan membuka jasa tata rias pengantin sekaligus paket alat dan fasilitas lainnya. Misalnya mencetak undangan, membuat mahar, dan lain-lain. Anda bisa mencari ide di internet, mengikuti pelatihan merias. Jika Anda tidak memiliki perlengkapan seperti perlengkapan pelaminan, tim fotografer, dan lainnya, Anda bisa mengajak kerjasama orang lain yang memiliki fasilitas tersebut. Untuk mengurangi modal, Anda bisa mensyaratkan untuk melakukan pembayaran 50% di depan. Dengan uang DP tersebut, itu bisa Anda jadikan sebagai modal untuk event organizer Anda. Nomor 9. Membuka pom bensin mini. Jika desa Anda jauh dari pom bensin milik Pertamina, Anda bisa memanfaatkan peluang bisnis membuka pom bensin mini, atau istilah populernya Pertamini. SPBU Mini merupakan usaha bahan bakar minyak atau BBM eceran dan bukan resmi dikeluarkan oleh Pertamina. Langkah pertama berbisnis ini adalah menyiapkan lokasi usaha yang tepat, misalnya berada di perempatan jalan yang ramai, berdekatan dengan pasar, stasiun, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, membeli mesin pom bensin mini yang harganya murah dan berkualitas. Kelebihan usaha Pertamini adalah risiko kerugian yang sangat kecil, sangat mudah dalam pengelolaan, dan cepat break even point atau balik modal. Mesin Pertamini juga mudah dibawa dan pindah untuk lokasi. Jika di kampung halaman Anda belum ada, maka saatnya Anda segera mengambil peluang ini. Nomor 10. Membuka konter pulsa. Bisnis berjualan pulsa bisa Anda lakukan di kampung. Kebutuhan pulsa elektrik kini sudah menjadi kebutuhan pokok hampir sebagian masyarakat baik di kota maupun di desa. Sekalipun untungnya tidak begitu besar untuk setiap ATM-nya, namun revenue Anda akan stabil selama ada pengguna handphone. Selain berjualan pulsa, Anda juga bisa memulai jual beli smartphone baru atau bekas.
Ini juga bisa menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi Anda. Mulailah menjual beberapa smartphone, lalu secara perlahan meningkatkan jumlahnya. Dan yang tidak boleh ketinggalan adalah aksesoris handphone seperti casing dan power bank. Salah satu trik dalam usaha konter pulsa adalah keuntungan terbesarnya diperoleh dari penjualan aksesoris, sementara untuk smartphone-nya dijual murah, karena jika orang sudah membeli handphone, besar kemungkinan akan dibarengi aksesoris. Baik Sobat Ngobi, terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami. Itulah ide-ide bisnis yang bisa Anda lakukan di kampung. Jika Sobat Ngobi memiliki ide lainnya, silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Salam. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, serta kami juga khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya.